Yang keempat, pesantren kilat anak-anak. Yang kelima, Botram Ramadan yang dilakukan setiap hari Kamis. Yang keenam, paket Ramadan Al-Ihsan Peduli. Yang ketujuh, penerimaan titipan zakat fitrah, infak sedekah, fidyah dan zakat mal. Yang kedelapan, peringatan Nuzul Quran. Yang kesembilan, itikaf di 10 hari bulan Ramadan. Dan yang ke-10, takbiran. Dan sekelas hari ini pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan ini kami menyampaikan dari panitia zakat Masjid Al-Ihsan Kota Permai di tahun 2025. Nomor 1 adalah Muzaki. Muzaki alhamdulillah sudah tersalurkan 399 orang. Yang kedua, zakat fitrah beras sebanyak 171,8 kg. Yang ketiga, zakat fitrah uang senilai Rp14.018.000. Yang keempat, zakat mal sebesar Rp3.300.000. Yang kelima, infak sedekah berjumlah Rp1.995.000. Yang keenam, fidyah sebesar Rp2.070.000. Sehingga jumlah total sebesar Rp23.383.000. Kami segenap pengurus Masjid Al-Ihsan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan para jamaah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, Bapak Dr. Rois Imron Amrullah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bapak-bapak sap yang kosong diisi dulu yang depan, Mas Dewo ke depan ya. Masih ada yang kosong ya. Jadi supaya nanti yang belakang yang hadir supaya lebih mudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Agak gemuk ya jadi rasanya. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat parkir atau ya jalan di depan Masjid Al-Ihsan ini. Setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah di Masjid Al-Ihsan ini. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabiin tabi'ahum, dan mudah-mudahan sampai kepada umat akhir zaman. Itu kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Masjid Al-Ihsan ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Masjid Al-Ihsan ini adalah masjid yang paling bontot di wilayah perumahan Kopo Permai ini. Perlu diketahui bahwasanya ada 4 masjid yang ada di Kopo Permai, Al-Kausar, Baitur Rahman, Baitur Rahim, dan terakhir kita Al-Ihsan. Walaupun dalam proses pembangunan Masjid Al-Ihsan ini terlalu banyak drama Bapak sekalian ya. Tuh, jadi mungkin Bapak yang tahu betul bagaimana proses terjadinya Masjid Al-Ihsan ini, dari tadinya hanya sekedar musola saja 4x5 meter ya, sangat kecil. Kemudian berkembang menjadi masjid 1 lantai
dan sekarang alhamdulillah sudah masjid dua lantai, dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat ya, dengan kapasitas kurang lebih 250 orang. Memang dibanding dengan masjid yang lain kita ya udah paling bontot, mungkin yang paling kecil juga karena memang keterbatasan lahan. Tapi dengan demikian juga alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan sholat Id ya. Tadinya kita ikut ke masjid sebelah ya. Ya, ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, karena walaupun Koko Permai ini perumahan yang relatif nggak terlalu besar seperti perumahan yang lain, tapi memang kita membutuhkan tempat sholat tertentu untuk sholat Id ya, untuk yang lebih nyaman lah, agak rata. Karena di Al Kausar ini kan ini berupa tanah kebun ya, jadi nggak rata. Dan di sini alhamdulillah karena ini berupa jalan ya, sehingga begitu rata dan nyamannya. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan seperti yang tadi sudah diucapkan oleh pembawa acara Pak Wahab, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, alhamdulillah Masjid Al Ihsan ini semarak Bapak Ibu sekalian ya, walaupun masjidnya masjid bontot, tapi alhamdulillah sangat semarak sekali. Dari tadi disebutkan acara-acaranya, dari tajil begitu semarak, apalagi kalau sudah buka bersama, kita melakukan buka bersama Pak setiap malam Jumat. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi sehingga terlaksananya makan buka puasa bersama ya, makan besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah tajil, sholat maghrib, kemudian makan besar ya, makan nasi gitu. Dan itu dilakukan setiap malam Jumat, sehingga dalam kurun waktu 1 bulan ini otomatis ada 4 kali kegiatan buka bersama. Dan ini sangat semarak sekali, diikuti lah ya sekitar 150 orang lah. Untuk Masjid Al Ihsan 150 orang cukup besar Pak ya, gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah terpelaksana atas ya jeripayah panitia yang ada di Masjid Al Ihsan ya. Saya ucapkan juga pada para panitia ya, ada Ustaz Khalid ya yang ujung tombak di Masjid Al Ihsan, kemudian ada Kang Irfan, ada Kang Yudi, dan juga Pak Ahmad ya, yang melayani zakat juga ya, dan banyak lagi jamaah-jamaah Masjid Al Ihsan. Begitu guyup ya, begitu bersama-sama bergotong royong untuk bisa terlaksana program-program yang ada di Masjid Al Ihsan ini. Kemudian untuk zakat fitrah ya alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan Bapak sekalian, baik itu dari sisi musakinya, dari sisi jumlah zakat fitrah yang masuk ya, termasuk juga zakat mal dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ya, pada hari ini yang menjadi imam khotib ya sholat ini adalah Ustadz Iwan Ridwan LC dari Imarat ya. Kita sebenarnya sudah terbiasa dengan dari Imarat ya, ada Ustadz Nasrul ada Ustadz Audi Abdullah yang sering kesini. Nah, mudah-mudahan ya Ustadz nanti sering kesini Ustadz ya. Ini baru pertama mungkin Pak Ustadz ya. Ya, oh pernah ya. Ya, jadi karena alhamdulillah dari Imarat ini kebanyakan kan dari luar ya, LC semua, jadi kita wawasannya alhamdulillah lebih luas karena mereka pengalaman belajar juga lebih luas dan pengalaman yang lainnya lebih luas. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amal ibadah kita selama kegiatan bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. S. Iwanullah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah dengan imam dan khatib Ustadz Bapak Iwan Debat LC. Jamaah sholat Id rahimakumullah, sehubungan sholat Idul Fitri ini dilakukan satu kali dalam 1 tahun, kami mengingatkan kepada para jamaah
bahwa sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dalam rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita membaca takbir sebanyak 7 kali dengan membaca tasbih dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata dalam bahasa dan dalam perjalanan sholat Idul Fitri ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, wa ja'amalallahu wa iyyakum minal aidin wal fa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita tata safnya, dirapatkan, diluruskan.